Halo Basketers, gimana nih kabarnya? Balik lagi di channel kesayangan kita, Basket TV. It's game time. Oke, jadi Kai, sekarang nih ada yang beda nih di Basket TV. Bener banget, apa tuh? Apa ya yang beda ya? Jadi di Basket TV sekarang kita nggak cuma ngeliput pertandingan-pertandingan aja nih, tapi kita juga ada satu segmen baru nih. Apa itu namanya? Time out. Nah, di time out ini apa tuh? Coba boleh jelasin nggak? Oke, boleh banget. Jadi time out ini sebenarnya kita akan podcast atau ngobrol-ngobrol santai aja sih sama teman-teman atlet basket kita di seluruh Indonesia nih. Bener banget. Kita bakal ngobrol chill gitu ya sama mereka. Chill banget. Buat dapetin inspirasi, informasi, insight dari mereka nih yang udah berpengalaman menjadi atlet basket. Bener banget, apalagi buat teman-teman yang mau misalnya kayak gue mau masuk Porda, itu boleh banget. Kita bisa dapat informasi yang sangat banyak dari sini. Apalagi mengundang salah satu teman kita nih. Teman kita dari mana tuh? Nah, tapi kita nggak bisa spill dulu sekarang teman kita. Jadi buat kalian nih kalau nanti ke depannya mau undang-undang atlet kayak aku pengen atlet sini dong ikut datang, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah, oke? Untuk kedepannya kalian bisa request siapa aja atlet yang mau kalian datengin. Nah, sebelum kita masuk nih ke pertanyaan-pertanyaannya, jangan lupa apa dulu Kai? Subscribe sama like dan komen dan apa tuh yang ring bell itu? Oh ya, ininya ring bellnya diklik on, notifikasinya iya. Jadi biar kalau upload langsung langsung nonton gitu. Jadi, ya. langsung update ya kalau ada channel dari ada time out nih dari Basket TV langsung seru ya gitu. Oke, kayaknya udah nggak perlu lama-lama lagi basa-basi. Kita langsung sambut aja nih our first guest star nih. Siapa nih Kai? Yaitu Claudius Theo. Ayo silakan masuk Claudius Theo. Silakan duduk. Nah, oke. Jadi sebelum kita masuk nih pertanyaan ke Claudius Theo, kita bakal ada bumper ini. Oke, Claudius Theo nih. Halo. Gimana kabarnya, Bro? Baik. Ya, Aman. oke. Lu dipanggilnya apa nih? Claudius Theo? Clau. Oke. Boleh Clau. Oke, jadi our first guest star ini adalah Claudius Theo nih. Siapa yang udah tahu nih Claudius Theo? Boleh di drop dulu Instagramnya mungkin siapa tahu pada kenal. Ya, @Claudius Theo disambung semua. Ya, gitu aja. Claudius Theo ya, langsung di follow aja dulu Instagramnya, dicek lagi. Oke, jadi mungkin short backgroundnya dulu nih. Siapa sih Claudius Theo ini? Jadi Claudius Theo ini salah satu atlet basket di Kota Bandung juga yang banyak banget menorehkan prestasi, guys. Jadi prestasinya itu diantaranya ada peringkat 3 Kejurnas tahun 2020, terus perwakilan Bandung Junior NBA juga, terus pernah lolos seleksi timnas tahun 2022, juara Popnas atau Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Lampung tahun 2022, dan juga pernah juara Kejurda 3x3 mewakili Kota Bandung. Gila banget, guys. Keren banget. Oke, Claudius. Ya. Aduh, banget. Banget ya, santai aja bro. Oke, gimana pertanyaannya coba? Oke, jadi tadi kan background yang pernah kita tahu nih, kita research gitu ya sebelum ini. Tapi kita pengen tahu lebih dalam lagi nih soal klub. Boleh diceritain mungkin backgroundnya dari mungkin sekolahnya di mana, terus sekarang lagi di klub mana dan lain sebagainya. Oke, saya sekolah di Cahaya Bangsa Classical School atau CBCS, itu di daerah KBP di Padalarang. Nah, terus kalau klub Metro Starlight. Nah, ini kebetulan sekarang lagi Perbasi nih Metro Starlight. Lagi Perbasi ya. Itu tanding. menurut kamu nih si Perbasi ini tuh gimana sih, kejuaraan yang gimana gitu? Apakah seru, tegang, apa gimana gitu? Menurut saya sih seru ya, kayak menegangkan juga sering karena ini kan dalam satu kota gini kan, misalkan sekarang itu Perbasi Kota Bandung gitu kan. Jadi kita klub-klub di Bandung mereka bertanding untuk melihat siapa yang juaranya gitu kan. Jadi menurut saya baik sih, bagus banget. Oke. Nih. Rame. Nah, kan untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan kayak gitu pastinya harus latihan yang giat dong. Coba nih boleh di-spill nggak dikit, lu kalau latihan tuh kayak gimana sih pola latihannya? Pola latihan sih, kalau misalkan kita lagi nggak banyak tanding, saya sebenarnya seneng untuk kayak masukin kayak ada program latihan fisik juga sendiri gitu, seperti kayak nge-gym atau misalkan lari gitu di sela-sela latihan klub gitu. Karena latihan klub itu sendiri juga nggak tiap hari kan, satu minggunya, dan mungkin jika kalau misalkan kita cuma latihan klub doang kurang gitu ya. Iya, asa kurang juga, kurang mantep gitu kan latihannya. Jadi gue juga sering kayak ikut
latihan fisik gitu dalam sela-sela waktu itu gitu sih. Nah ini yang gue penasaran tuh ya, kita dari tadi ngomongin latihan, ngomongin basket, tanding nih. Gimana lu pertama kali cinta suka sama basket tuh kapan sih? Kalau boleh tahu? Jadi gue mulai basket tuh kelas 2 SD atau umur 9 tahun. Jadi masuk klub juga KU10 pas waktu itu. KU10 muda. Oke. Nah, jadi awal-awalnya itu karena saya nggak bisa main basket. Main basket, main bola, main sepak bola. Nah iya, gue nggak bisa main sepak bola karena nggak tahu zaman dulu tuh skill motoriknya, waduh hancur lah gitu. Bisa nendang bola, boleh di sini nendangnya nggak tahu kemana gitu kan. Nah jadi ya gitu awalnya kayak gitu sih. Jadi karena nggak bisa main bola, ngelihat aduh ada satu teman di sekolah lagi main basket nih, weh ramai juga cobain. Karena kan saya pas waktu itu tinggi juga gitu kan, tinggi dari kecil tinggi, jadi kayak oh basket boleh tuh kan tinggi kan gitu kan. Orang-orang kan stereotipnya kalau orang tinggi main basket gitu kan. Jadi ya udah, jadi oh ya udah, gue ayo main basket bareng. Akhirnya serius, terus akhirnya masuk klub gitu. Oh, berarti sebenarnya basket tuh pelarian aja ya dari Iya betul, karena nggak bisa main bola. Tadi cukup, wah lu nggak bisa main bola. Iya, bener. Sabar dulu bos, basket. Basket, ya benar. Mantep Betul gitu. Lu misalnya udah mulai kepake, udah mulai jago di basket itu kapan sih? Mulai kepake tuh sebenarnya KU14 sih. KU14? Jujur, ya, KU14 tuh baru masuk tim A di ini ya dulu saya di Tunas. Oh, Klub Tunas, gua di klub Tunas. Nah itu pas KU14 baru gua masuk tim A-nya gitu sih. Oke. Nah, kan lu sekarang juga udah di klub dan lain sebagainya ya, ikut kejuaraan. Pastinya ada dukungan dong dari orang tua dan sekolah, Ya, betul nggak? pasti. Oke, gimana sih bentuk dukungan orang tua lu atau mungkin dari sekolah lu sekarang atau dulu? Kalau dari orang tua sih mereka sangat mendukung ya gitu kan, sangat mendukung saya basket ya, jujur karena mereka sendiri yang bilang bahwa kalau misalkan kamu mau ngelakuin sesuatu jangan setengah-setengah, jadi sampai beres gitu. Jadi pas waktu gua pertama kali masuk basket gitu kan, dia bilang kamu kalau misalkan mau basket udah sampai habis, jangan setengah-setengah aja. Jadi ya pada akhirnya ya dia support terus sih sampai sekarang gitu. Moto yang paling lu inget dari bapak lu apa? Waduh, Yang ini paling wise nempel man gitu. banget nih, wise man apa banget ya? bapaknya nih. Itu sih yang tadi sih, Yang itu tadi. sih, iya yang tadi yang saya bilang yang kayak kalau misalkan mau ngelakuin satu hal, nggak cuma basket, misalkan kayak sekolah apa harus sampai beres gitu. Ah, berarti Maksimal. jangan nanggung. Jangan nanggung. Berarti dari awal lu iseng-iseng tadi tuh udah langsung disupport ya sama Iya, orang tua lu. betul. Keren. Kalau dari sekolah gimana nih? Biasanya kan sekolah kalau lu ikut kejuaraan gitu pasti membanggakan Iya. nama sekolah juga dong. Ya, sekolah juga sangat mensupport itu gitu. Karena di sekolah juga ada program basket sendiri kan. Saya ikut di program basketnya mereka juga. Dan ya kita orang-orang yang di sana juga sangat mendukung basket di sekolahnya sendiri gitu. Jadi nggak susah ya kalau mau dispen Betul. buat kejuaraan-kejuaraan Iya, aman lah ya. aman. Ya. Oke mantep banget nih. Nah tadi balik lagi setelah lu iseng nih main basket, apa sih yang ngebuat lu akhirnya jadi menekunin basket itu sendiri? Apa sih motivasi lu gitu? Apa ya? Motivasi sih karena saya suka aja gitu. Nggak tahu ya. Setiap fun kali aja main gitu basket ya? tuh karena fun aja gitu. Jadi kayak setiap kali main basket walaupun mau privat sendiri atau misalkan lagi latihan atau tandingnya juga menurut saya kayak basket tuh ya rame lah gitu. Karena rame aja sih. Jadi sampai sekarang tuh sebagai ditekunin gitu ya? iya begitu gitu. Tapi ada nggak di faktor-faktor lain kayak misalkan, waduh gue pengen kelihatan keren nih cewek-cewek di anak sekolah ya kan? Waduh. Wah kalau anak basket nih harus kalau ada. pasti ada. Kalau itu nggak ada. Wah ngomong banget itu. Sebenarnya jujur sih apa ya kalau gue main basket tuh kayak bukan pelarian ya, saya nggak mau ngomong pelarian, cuman maksudnya dari misalkan kita lagi stres, lagi ngerjain banyak tugas atau aduh lagi pusing nih banyak tugas segala macem, kalau misalkan kita pas saya lagi basket tuh jadi kayak udah hilang gitu, stresnya hilang gitu. Berarti lu Iya. stresnya hilang tuh gara-gara basket bukan? Lu Iya. berarti nggak main game dong? Bukan. Main game nggak? Main game kadang tapi gampang bosen. Oh, itu Jadi lu nggak bosan. nah, game apa tuh kalau Game paling game mobile gitu, Geometry Dash tau nggak? tahu? Nah itu lagi main. Nah itu cuman kayak apa ya, iseng doang sih, iseng. Lah kok kayak untuk gamer enggak. Oke. Jadi awalnya dari iseng-iseng terus jadi hobi, suka banget sama basket sampai akhirnya udah mulai serius nih ya. Bukan udah mulai lagi, udah serius ya sebenarnya sekarang ya. Ya. Oke, mantep banget nih. Nah, mungkin terakhir nih dari basket sendiri. Kan lu tadi bilang itu sebagai pelarian. Pernah nggak sih lu ngerasa capek gitu di basket?
Oh jenuh pasti, kayak misalkan lagi, aduh kita lagi keseringan, maksudnya lagi sering banget basket, tanding segala macem, kita badan juga udah capek gitu kan. Kadang tuh emang ya terpengaruh lah gitu ke mental gue juga, kayak aduh capek gitu lagi basket terus jenuh. Ya mungkin bagus juga sih untuk kayak take a rest gitu, recovery untuk beberapa hari. Cuman kalau misalkan saya nggak jenuh sih sebenarnya gue bakal terusin aja terus gitu kan, ya gitu sih. Jadi tetap ada breaknya dulu ya, Betul. biar nggak terlalu jenuh. Ya. Oke, mungkin ini obrolannya udah makin seru nih. Kita tadi udah seru mulai banget ya. mendalami. Baru juga mulai nih seru banget. Iya, udah mulai banyak yang digali nih dari kau. Tapi sebelum kita lanjut lagi obrolan sama Bapak Klau ini, kita bakal ada commercial break dulu. Stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Basket TV. It's game time. Halo Basketers, we're back in Time Out. Masih dengan Bapak Klau nih sekarang. Tadi kita di segmen sebelumnya udah bahas soal awal mula perjalanan karir dari Klau sendiri di basket. Private life lah, private life lah ya. Ya awal-awal sekarang udah jadi di titik sekarang nih. Oke, jadi sekarang kita mau bahas soal apa lagi dari Klau? Nah, soal Popda nih, kita mau bahas soal Popda nih. Yang baru beres kemarin. Itu proses seleksinya gimana sih? Ada kayak uji kompetensinya kah? Apa uji tertulis? Apa uji TPS, TPA gitu maksudnya. Jadi apa ya, seleksi Popda tuh kemarin kan gue ikutnya yang KBB kan, gue ikut KBB karena sekolah gue juga di sana di KBP. Oh, domisilinya ya, domisilinya di Padalarang gitu kan, jadi KBB. Nah, seleksinya itu sendiri mereka mengadakan seleksi itu berapa orang ya, lupa gue berapa orang ya. Tapi banyak. Ya pokoknya banyak dari satu Kabupaten Bandung Barat kan suruh datang. Itu tempat seleksinya kebetulan di sekolah gua di CBCS itu juga sendiri kan. Jadi disuruh seleksi di sana, terus akhirnya diambil 12 dan ya untungnya saya masuk gitu kan. Jadi itu dari banyaknya itu langsung dikurasi sampai 12 orang. Ya, betul. Gitu sih. Nah, ngomong-ngomong tentang lolos seleksi ini ya, lu kan pernah nih lolos di 24 besar di timnas ya kalau nggak salah ya, tahun 2022 kan? Iya. Nah, Betul. tulisan Indonesia tuh di jersey tuh kayak, wah gila lah gitu. Bangga banget bisa Nah, bawa nama gimana Indonesia. tuh rasa lu terpilih itu lolos itu gimana tuh? Ya pastinya bangga lah ya, masuk misalkan 24 se-Indonesia gitu kan, satu negara gitu kan, bangga sih. Cuman ya dari situ banyak juga yang bisa dipelajarin gitu, misalkan tipe-tipe orang main gitu, apa misalkan gimana kita harus untuk lebih improve lagi. Kan kemarin tuh ya sayangnya nggak kepilih ke 12 besarnya gitu kan. Oh jadi yang habis 24 12? Iya 24 itu langsung ke 12, cuman sayangnya nggak masuk tuh, nggak masuk 12-nya. Cuman dari situ belajar banyak sih dari coach-coach yang di sana juga, dari teman-teman baru gitu.
Ya, jadi walaupun lu nggak lolos ke 12 tapi banyak pelajaran ya yang lu Benar, buat betul. improve ke depannya gitu ya. Iya. Nah, Gitu. itu kan tadi lu kayak seleksi yang kemarin Popda juga pasti dari banyak orang banget nih. Iya. Yang pastinya bukan atlet ecek-ecek dong, Iya, pasti betul. punya skill Skill yang yang bagus. tinggi-tinggi juga nih. Iya. Nah, apa sih yang jadi menurut lu sendiri nih? Apa yang menjadi poin kelebihan lu jadi bisa kepilih? Mungkin poin kelebihannya tuh karena karena mungkin gini sih, jadi kayak dari kecil sampai sekarang gitu, gue tuh belajar basket tuh untuk menjadi pemain yang komplit gitu kan. Nah. Jadi kayak mungkin zaman dulu kan gue bisa dibilang center lah gitu, big man karena tinggi gitu kan. Mainnya ya di bawah terus. Semakin tua gitu, semakin kau 14, kau 16, gue mikir tuh kayak waduh nggak akan bisa nih kalau misalnya gue tetap main center karena banyak juga yang bakal Gede-gede, gua jauh lebih tinggi-tinggi tinggi banget dari ya. 2 meter Gila. apalagi gitu kan, susah gitu. Nah dari situ gue mikir tuh aduh gue jadi harus pemain yang komplit gitu, harus bisa main di luar, bisa main di dalam, bisa nembak, bisa ngedrive masuk gitu kan misalkan. Nah mungkin dari situ jadi gue lebih belajar banyak dari cara bermain orang, cara bermain gue sendiri gitu. Mungkin ngelihat court vision gitu, kayak mempelajari kayak court vision yang lebih baik gitu kan. Nah mungkin dari situ jadi bisa dipakai untuk seleksi. Banyak juga nih highlightnya bisa dilihat di channel Basket TV juga nih. Waktu itu kita syuting apa ya? Popda ada ya kalau nggak salah. Popda. Porda yang tahun lalu juga ada ya? Ya nggak sih? Kurang tahu. Harusnya sih ada ya. Ada ya? Harusnya ada sih. ya. Coba cek kayak ada di channel Basket TV nih, boleh dilihat ya. Permainannya Clowney Clowney, bisa iya. dicek nih. Oh tapi gila dia kalau udah di dalam 3 point line tuh, wah Mengerikan ya. mengerikan, udah nggak ada yang bisa nahan lah gitu, udah males. Nah ada juga. Nah itu kan tadi lu bilang berarti lu tuh sebenarnya nggak stay di zona nyaman ya, kayak Iya. tadi lu udah ngelihat wah nggak bisa nih kalau gue main center terus, lu harus Iya. improve di yang lainnya. Nah selama lu proses buat improvement itu, biasanya lu kalau latihan kayak gitu ada nggak sih temen CS banget lu yang kayak kita latihan bareng terus gitu, yang lu udah soulmate banget nih, karena biasanya kalau di NBA tuh kayak Stephen Curry sama Klay Thompson-nya lah gitu, Iya. udah matching banget gitu. Kalau untuk di klub atau misalkan temen gitu sih sebenarnya nggak ada ya, maksudnya nggak ada yang kayak bener, aduh ayo kita latihan gitu. Cuman gue sering banget latihan sama adik gue sendiri sih. Gitu. Dia juga latihan di basket di Metro juga. Jadi kita ya sering banget kayak latihan bareng, latihan sendiri, kayak misalkan nyewa lapang terus untuk kayak kita berdua latihan gitu, shoot atau misalkan Nah, gitu emang sih. solid ya. Iya, Ini iya. buat para kakak ade nih. Buat para kakak ade. berantem terus ya. Jangan berantem terus. Ada ternyata yang damai-damai nih latihan barengnya. Apa jangan-jangan di itunya ya berantemnya? Di basket ya malah Di basket ya berantem. Enggak di basket ya, di luarnya biasanya berantem mungkin. Oke. Nah, ngomongin tentang basket nih, ada nggak sih peristiwa yang membagongkan selama pengalaman lu tanding gitu? Baik atau buruk? Buruk, bagong kan buruk. Oh iya buruk. Bukan buruk Oh, nih. iya, Bagong bener, ini bener. habis bagong membanggakan. Iya, Oh iya kan, benar. kita bahas. Kalau misalkan yang yang buruk apa mungkin cedera parah gitu ya, cedera parah gitu ya. Ada sekali pas waktu itu kelas 6. Kelas 6 tuh kan maksudnya baru itu pertama kali gua main kayak bener kayak Keluar all out wah gitu. gitu ya, keluar all out gitu ya kelas 6. Nah, pas waktu itu tuh kejuaraan SD. Kejuaraan SD di Gor Pajajaran. Nah, pas waktu itu kita masuk final sekolah kita. Ketemu Maria Bintang Laut, ketemu MBL. iya. Nah, pas waktu itu ankle. Nah, itu pertama kali gue ankle parah banget. Itu tuh sampai kayak udah kayak baso, tau nggak? Ininya, gede banget bengkaknya. itu Ya bengkaknya. udah kayak baso. Nah, gue pikir tuh kayak, aduh itu kenapa gitu? Untungnya cuman sprain doang sih akhir-akhirnya. Nah, cuman dari situ tuh jadi kayak apa ya? Gue percaya bahwa kalau misalnya basket tuh kalau misalnya nggak ada cedera mah bukan basket. Bukan basket, Nah, Pasti ya ada gitu. resiko itu ya. Iya, pasti ada resiko Bukan atlet cederanya. gitu ya. Nah, gitu. Jadi kayak ya dari situ ya mulailah latihan penguatan, latihan strength. Berarti lu Nah, sering ya penguatan gitu ya? ya karena ya wajib, karena kalau misalnya enggak juga kadang tuh nah masalahnya itu pas waktu kelas 6 itu gua nggak pernah, nggak tahu kan. nggak Nah tahu itu gua ankle-nya tuh bukan nginjek siapa-siapa, jadi kayak gua cuma berdiri Jatuh di sendiri. atas lantai, iya cuman salah nginjek doang, bukan nginjek orang, bukan lagi loncat, kita lagi jaga zone 2 3 gitu, lagi zone. Nah
Iya salah nginjek. Jadi wah kepelintir lah gitu kan. Nah, akhirnya jadi kalah kita beda 1 poin gitu kan kalah. Padahal kita pas waktu di pool tuh udah kita sempet menang gitu tuh sama tim itu gitu. Jadi ya sayangnya gitu aja. Nah jadi dari situ ya gue belajar kayak harus penguatan, harus misalkan latihan fisik gitu supaya ya lebih enak gitu main basket kayak gitu. Oh berarti banyak banget yang dia dipelajarin ya. Iya. Nah kalau sekarang nih buat peristiwa yang membanggakan apa nih coba? Peristiwa membanggakan. Kayak poin terbanyak gitu, poin terbanyak lu selama pertandingan. MVP terus-menerus gitu ya. Gimana ya? Kalau misalkan untuk dalam sisi inilah achievement mungkin gue paling bangga tuh pas Popnas kemarin gitu karena kayak kita dapet juara 2 di Popnas dan bisa mewakili Jawa Barat dan gue bener kayak maksudnya all out main di situ gitu sih dan ya itu bagus kayak membanggakan seneng banget gitu ya, seneng banget. Nah kemarin juga Popda seneng karena kayak bisa ya kita juga kan mewakilin KBB dan mungkin KBB itu bisa dibilang orang-orang jarang ngelihat bahwa oh ini bakal masuk semi gitu dan ya untungnya kita masuk semi juga kita ya tapi walaupun ya kita kalah lawan Kota Bandung cuman kita masuk semi dan dapat peringkat 4 dan itu ya suatu kebanggaan juga ya untuk KBB sendiri bisa ngedongkrak ya orang bisa ngelihat KBB nih sebagai tim basket yang gitu sih. Harus perhitungkan juga harus diperhitungkan juga. Ya kalau yang gue lihat kemarin tuh di Popda lu kemarin emang banyak ya per game itu poinnya emang banyak ya. Iya. Emang lu point maker banget nih. Iya. Bapak ini point maker banget. Paling banyak berapa poin nih coba di Nah, ya coba paling banyak nih. Pas kemarin di Popda 26. 26. Ya, satu game. Itu waktu lawan apa tuh? Lawan Cirebon. Kota Cirebon ya. Oh ya? Cirebon tuh bukannya ini ya? Kuat banget tuh. Iya. Waduh gila. Bisa lawan kota yang klubnya terkuat. Iya. Ngecetak 26 poin. Ya. 26 poin loh. Ya. Bisa dilihat ya nanti di Basket TV juga. Ada nih ada juga ditonton aja ya. Oke. Kalau ini nih sekarang lu kan pasti tadi banyak banget latihan ya sama adik lu tadi terus kayak latihan di klub juga. Ada nggak sih skill set andalan lu yang wah ini kalau udah mentok gua pasti ngelain jurus ini langsung jebret langsung poin tinggi. Skill set mungkin move ya gitu kayak satu move gitu yang paling yang sering gue pakai andalan lu lah gitu. Spin sih, jadi kayak dribble spin gitu sih itu menurut gue kayak paling efektif karena dari situ kita bisa ngerit lawannya sendiri gitu, bisa baca lawannya mau ngapain gitu dan dari situ mungkin kalau misalnya kita ngedrive gitu ya terus kita mau nge-spin gitu terus kalau misalnya dia udah terlalu komit ke kita spin kan ya hilang gitu. Nah, mungkin nggak tahu ya, gue mikirnya kayak gitu aja gitu. Untuk mengecohnya. Kalau misalkan jadi kayak kita cuman lihat si lawannya juga cukup gitu. Kita ngelihat lawannya mau kemana, kita udah tahu bahwa oh ya di sini kita harus poin gitu, di sana harus poin gitu sih. Jadi mungkin lawan-lawan lu juga kalau misalkan wah tanding sama Klo nih udah tahu andalannya itu udah mereka juga ketar-ketir kali ya. Iya dan karena kalau misalkan let's say mereka udah tahu bahwa oh ya gua nge-spin terus gitu. Nah, pas gua nge-spin dia misalkan dia mundur gitu. Ya tinggal balik lagi gitu kan. Cuman gitu doang. Jadi kan kita cuma lihat 1 dan 2 gitu. Kalau misalkan tidak 1 ya 2, kalau enggak 2 ya 1 gitu. Berarti lu emang sering latihan footwork juga di rumah ya? Gitu. Emang footwork tuh emang berguna banget buat para atlet ya. Jadi kayak bisa move kayak Klo itu bisa bisa dicontoh gitu. Nah, pelincahan juga itu. Biar sat-sat gitu kalau kata orang zaman sekarang. Nah, sekarang mau nanya nih, ada nggak sih orang yang lu seganin di lapangan yang kalau ketemu nih lu kayak aduh kena mental gitu. Ada nggak kira-kira? Kan kalau tadi mungkin orangnya kena mental sama lu, ini sekarang lu yang kena mental nih. Kalau lawan nggak ada sih. Waduh. Karena apa ya, gue mikirnya kan dari situ juga kan karena gue mikirnya kayak ya emang gue bener cinta basket gitu, cuma basket gitu, main basket. Dan mungkin dari situ jadi gue mikirnya bukan kayak oh kalau misalnya di lapang ya bener lawan di lapang gitu, cuma maksudnya kita sama main basket terus kayak kita masih bareng-bareng dan mungkin bisa dianggap ya kita masih temenan gitu, kita main satu bidang yang sama gitu kan. Jadi mungkin kalau sampai kena mental ya kalau misalkan nervous ya semua juga mungkin sebelum game pasti nervous, cuman maksudnya kalau misalkan kita ketemu orang yang kayak waduh sampai kena mental sih enggak sih kayaknya. Nah, gimana cara punya mindset kayak gitu? Karena jujur kalau gue nih kalau misalnya tanding tuh kayak wah takut. Kalau takut sih kadang emang pernah sih gue juga kayak bener kayak waduh ketar-ketir gitu mainnya. Walaupun bukan cuman kayak waduh gue takut sama yang ini, bukan cuman misalnya kita takut sama tim lawan gitu misalkan waduh kuat ini tim lawan gitu kan. Mungkin untuk supaya nggak takut tuh untuk kayak bawa enjoy aja gitu mainnya gitu. Karena kalau misalnya kita mikirnya
basket itu sesuatu yang kayak menegangkan, menakutkan gitu, ya dari situ ya jadi kita juga bakal ketar-ketir pas mainnya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mikirnya, oh ini basket tuh olahraga yang rame gitu, yang seru gitu. Jadi kayak setiap kali kita, misalkan kita nembak nggak masuk gitu kan, kita mikir oh ya udah next shot aja gitu, bakal nembak masuk gitu. Dan dari situ ya lama-kelamaan ya kita confident sendiri mainnya gitu sih. Jadi nggak cuman fisikalnya aja nih, kalau nih yang dilatih bukan cuma skillnya doang, tapi mental juga harus dilatih untuk menjuarai banyak kejuaraan. Benar banget nih. Oke, kita udah ngobrol banyak banget juga nih tadi soal kejuaraan, tadi soal skillnya Klau sendiri. Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi, kita harus commercial break dulu nih karena udah ngantri nih. Banyak banget nih. Ya udah banyak banget makanya nih. Nah, semoga betul banget, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Klau, tetap di Basket TV. It's game time. Oke, halo basketers, kita balik lagi di Time Out. Masih sama Klau di sini dan juga sama Askal. Yoi banget. Menemani kita ngobrol-ngobrol hari ini. Oke, jadi tadi kita udah sempet bahas soal kejuaraan-kejuaraan yang pernah Klau ikutin dan prestasi ya. Betul banget. Nah, sekarang pengen kepo dikit nih. Nomor punggung lu tuh berapa sih? 23. Nah, pasti ada cerita di balik semua nomor punggung tuh, kayak gua kan nomor punggung 17. 17 itu poin tertinggi gua pas lawan sekolah lu dulu. Oh iya. Benar. Jadi 23 nih apa sih 23 tuh? 23 karena ulang tahun saya sih sebenarnya. Ulang tahun gua tuh September 23 kan. Jadi ya udah pakai 23. Cuman awal mula itu karena dulu ya emang suka LeBron. Oh iya, benar 23 ya. Seiring berjalannya waktu saya kayak ya udah biasa aja gitu LeBron, ya udahlah pemain gitu lah. Ini nomor gua sendiri gitu. Cuman ya karena udah 23 terlanjur ya udah pakai aja terus gitu. Gitu. Berarti lu nggak look up ke Michael Jordan dong? Udah. Waduh. Ini perdebatan Nggak bisa dibahas nih, nggak bisa dibahas nih. Ada makin panjang nih, ada kubu 1, kubu 2. Nanti kita bahas di luar kameranya. Oke, nah jadi gue mau nanya juga nih, lu kan sebenarnya udah sering ikut yang 5 on 5 itu udah jelas, dan juga yang 3 on 3 ya. 3 on 3 juga. Nah, lu lebih suka yang mana sih sebenarnya? Dua-duanya punya kelebihannya masing-masing gitu. Boleh disebutin nih apa Kalau sih yang jadi misalkan kelebihan? kayak 5 on 5 lebih rame karena kita sering fast break juga gitu kan. Ada fast breaknya gitu kan. Kalau misalkan 3x3 itu kan cuma setengah lapang gitu. Nah, kalau misalkan 5 on 5 tuh lebih ramenya karena ada fast breaknya, jadi kayak kita lari gitu dan ada banyak endurance juga, banyak soal endurance gitu kan. Kalau 3x3 serunya karena fast pace, karena kita setengah lapang jadi harus terus main terus gitu kan. Walaupun ya kita cuma 10 menit mainnya, cuman kita harus terusan. Nah gitu sih menurut saya. Ya gue juga suka lihat sih kalau yang 3x3 itu beneran yang kayak face tuh udah ini rebound langsung menyerang lagi. Nah itu lebih capek nggak sih lu ngerasanya? Atau sebenarnya sama aja? Kalau untuk 3x3 lebih capeknya tuh badan sih. Kayak gue kerasa bahwa kayak badan gue sakit-sakit lah gitu, pegel semua. Tapi kalau misalkan untuk 5 on 5 itu lebih ke endurance, stamina gitu. Misalkan ngos-ngosannya atau misalkan ya kecapean kayak aduh capek banget gitu, kayak sampai lemes satu badannya gitu. Soalnya full court juga ya? ya? Full court. Kalau misalkan 3x3 kan cuma 10 menit tapi high intensity tabrak. Ya dan
yang gua tuh poinnya tuh beda ya, 3x3 sama 515 tuh. Benar, ya. Kalau 2 point itu di 3x3 itu Satu. 1 ya. Kalau Kalau 3 point 3 point 2. dua. Iya, gitu. Nah, gitu. Nah, sekarang mau nanya nih. Tadi kan cedera terparah itu di kelas 6 ya. Ya. Ada nggak sih kayak misalnya cedera yang bikin lu kayak gue mau berhenti basket deh. Trauma gitu. Ankle juga, tapi itu bukan yang kelas 6. Jadi ankle-nya tuh pas waktu kelas 9. Kelas 9 ya berarti kelas 3 SMP ya. Ya. Gue pernah ankle kayak 4 kali, 5 kali berturut. Ya, jadi pertama kali ankle lagi latihan klub, terus ankle lagi latihan enggak lagi sparring. Jadi pas waktu itu ankle, terus udah sembuh, di taping kita paksa sparring Metro lawan Bandung Utama 0-1. Terus ankle lagi. Habis itu udah beres, udah beres, terus satu hari itu gua mau latihan terus lupa di taping gitu kan kakinya. Akhirnya ankle lagi di situ. Nah, setelah itu abis itu yang terakhir sih lumayan bodoh ya dibilangnya gitu ya, karena kayak di rumah lagi latihan di rumah doang, kayak maksudnya kita lagi latihan fisik terus nginjek kayak medicine ball gitu, bola yang berat gitu. Nginjek ya ketik lagi ankle lagi gitu. Nah, itu 4 kali, dan setelah itu bukan mikir pengen berhenti basket sih, gue masih pengen basket, cuman kayak gue mikir kayak takut gitu. Takutnya itu banyak ketakutan, masih takut, trauma. jadi kayak aduh, gue takut pakai sepatu pendek, gue takut loncat kalau misalkan ada orang di ranjang gitu. Keinget-inget lagi rasa sakitnya ya. Keinget kalau gue nginjek kaki gimana gitu kan, jadi ya gitu sih. Cuman itu tidak menghalangi lu untuk terus kembali ke basket ya. Oke, mantap banget nih. Nah, lu sebagai pemain basket pasti punya mimpi dong, ya nggak sih? Ya. Pasti lu pengen Main di liga besar, besar gitu, kayak lu pasti punya high target gitu. Ya. Nih, boleh dong di-spill kayak lu kalau misalkan main nih di liga besar kayak IBL. Itu kira-kira lu pengennya masuk ke klub mana dan kenapa sih? Kalau IBL, Prawira. Prawira. Yang pertama kan udah menang dong. Yang pertama baru menang. Kedua kan kota sendiri kan, Prawira Bandung. Karena kan gue juga orang Bandung kan, jadi kayak lihat, waduh Bandung ya kita juga harus bela kota sendiri lah. Betul. Gitu sih. Selain itu ada nggak kayak misalkan mungkin di situ ada idola lu, mungkin kayak wah gue pengen nih kayak dia, gue pengen masuk dia. Iya. Gue suka SM juga sih, Satria Muda banyak pemain bintangnya kayak misalkan Arki, terus ya dan lain-lain lah ya, banyak kan. Gitu sih, jadi ya gitu sih. Satria Muda juga. Nah, kalau misalnya lu punya, kan lu mimpinya udah pengen di IBL nih. Terus kalau misalnya lu tiba-tiba disuruh ke USA misalnya, terus lu tiba-tiba diseleksi NBA gitu, lu gimana? Pengen di draft di tim mana? Pengen di draft Oh, di mana? NBA. Kalau soal NBA gue pengen masuk mana ya? Bingung juga ya. Waduh. Sebenarnya kalau misalnya NBA itu banyak klub-klub yang bagus kan? Karena Semuanya hampir semua bagus. Punya ini ya, punya kekuatannya masing-masing ya. Iya. Bingung ya kalau kayak gitu. Dream team ya Lakers sih, kan karena ya banyak pemain bintang juga retire di sana, main di sana gitu kan, kayak Kobe gitu kan, dia main di sana juga. Karena kayak tadi juga kan sempat jadi ini nomor punggung lo ya, LeBron itu. Karena gue bilang kayak bahwa kayak awal-awal kan gue kayak suka LeBron, cuman makin kesini gue makin kayak lihat bahwa kayak Kobe tuh seorang pemain basket yang waduh bagus banget gitu lah, karena banget. dia walaupun dia terlihat gak talented kayak badannya, kalau misalnya LeBron kan dari kecil udah gede, udah waduh loncatnya tinggi. Kalau misalnya Kobe kan enggak gitu ya, biasa-biasa aja gitu kan, sampai basket di NBA baru dia ini. Karena menurut gua kayak work ethicnya kan penting gitu kan, maksudnya work ethic tuh kayak latihan ini, dan dari situ gua banyak banget ngambil kayak nyontoh dari dia gitu sih. Nah, gue penasaran nih, kalau misalnya lu nggak kesempatan masuk di NBA dan IBL gitu, tapi lu pengen pindah ke negara lain tuh, pengen pindah ke negara mana, misalnya main di negara mana gitu? Di liga. Liga mana gitu? Liga banyak sih kan, ada yang di ada Liga Jepang yang kayak sekarang Abraham Damar itu kayaknya kelihatannya ramai gitu kan. Terus satu lagi sih di Australia ada Liga NBL namanya. Nah itu gue lihat-lihat juga kayak menarik gitu. Sama mungkin kalau misalnya satu lagi liga ada yang di Euroleague kan itu kan udah hampir sama lah sama NBA, udah hampir setara nih lagi, udah mirip-mirip skillnya. Nah gitu sih ya itu. Jadi kalau nggak Jepang, Australia tadi Euro ya. Oke. Nah ini kan tadi lu pengen masuk ke Lakers ya salah satunya. Misalnya kalau lu
udah masuk di tim tersebut gitu, terus lu pengen punya dream shoes gitu, lu bakal masuk ke apa ya? Brand Masuk mana brand nih? mana? Signature shoes lu pengen dari brand mana nih? Nah ini gue sekarang kan lagi kalau misalkan lagi basket sekarang pakai sepatunya Li-Ning kan, yang way of weight 10, way of weight 10. Ya, jadi gue pakai sepatu itu, menurut gue itu enak banget gitu kan. Ya mungkin jadi kayak dari situ, dari dulu kan gue pakainya LeBron sepatunya. Cuman kayak pas waktu gue pindah ke Li-Ning ini, rasa bahwa aduh ini ankle-nya bagus, maksudnya untuk protect ankle-nya sama untuk traction-nya juga bagus ya. Mungkin Li-Ning kan sekarang lagi blow up gitu ya menurut saya. Naik daun kayak ya. lagi naik daun karena kayak banyak teknologi baru juga. Jadi mungkin Li-Ning bagus sih Li-Ning. Oh, jadi signature shoes lu pengen dari brand Li-Ning gitu ya. Li-Ning, iya. Nah, sekarang nih ada yang menarik nih. Ada yang menarik Dari banget segmen- ya, challenge dari iya, kita nih. Betul. Berbeda dari segmen-segmen sebelumnya. Tadi lu kan lu pengen signature shoes lu dari Li-Ning ya, dari brand Li-Ning ya. Sekarang kita bakal ngasih satu challenge buat lo kalau. Ya. Challenge-nya simple aja, nggak usah muluk-muluk. Jadi kita mau ngasih lu waktu selama 2 menit buat ngedesain your own signature shoes. Waduh. Boleh pakai. Kita udah prepare. Oke, siap. Udah prepare, lu tinggal agak lucu ya sebenarnya. Nanti mungkin di episode selanjutnya kita lebih keren lah ya. Lebih keren ya. Untuk sekarang kita pakai buku gambar unyu ini dulu. Soalnya buku gambar unyu. Buku gambar unyu dulu. Oke. Nah, lu di sini pokoknya lu tinggal ngedesain signature shoes lu. Kita kasih waktu selama 2 menit. 2 menit. Itu lengkap juga sama namanya nih. Lu kan biasanya kalau sepatu-sepatu kan suka ada namanya Ya, kan. kayak tadi way of weight gitu. Lu juga kasih nama nih sepatu lu buat signature shoes. Oh, oke, siap. Aman ya. Aman. Bisa ya? Dapat ya, intinya mah dapat ya. Gimana bukanya? Tolong Bukanya dibantu, belum bisa. tolong Boleh. Terlalu kompleks. kompleks. Nah, Iya, siap. Itu bebas lu pakai warna apa aja terserah. Oh, oke, pilihan pertama udah. Kita mulai ya. Setelah lu siap kita mulai 2 menit. Boleh. Yo. Siap? Oke, kita mulai 2 menit dari sekarang. Nggak bisa gambar ya guys ya. Oke, kita lihat nih seorang kau nih ngegambar signature shoes-nya gimana nih? Oke, dia mulai dari outline-nya dulu. Waduh ini kayaknya terlalu tipis ya. Kayak- Kecil banget. Ini kayaknya sepatunya buat kakinya deplek nih. Oke, udah mulai kebentuk sih, mulai sepatunya sih. ini kayak sepatu pesta Kayak ya. sepatu ice skating ini. Iya bener juga. Kenapa jadi ice skating? Coba tinggiin dikit. Tinggiin, boleh, tinggiin lagi. Tinggiin dikit. Boleh. Itu kayak pakai kayak yang klasik gitu loh. Ini kayak Converse kali ya. Li-Ning gimana ya tulisan gambarnya ini kan logo gitu ya. Ceritanya. Gimana ya logonya Li-Ning? Bebas. Atau enggak gitu. Oh itu Oke. ada. Ini ada kayak garis-garisnya gitu lah biar kece gitu kan. Biar Ini lu- kayak casual ya. Emang pengen warna pink nih Ah sebenarnya. iya. Supaya Favorite color? supaya mencerang gitu kan. Oh, supaya main cerang. Iya, kalau misalkan sepatu basket lebih keren kalau mencerang. Iya. Oke. Lihat dong. Waduh, main iya, cerang iya. semakin main cerang semakin bagus ya. Iya betul. Main cerang tuh ini ya apa? Aduh, bright banget gitu ya. Iya. Kita kayak kasih garis-garis Iya, aja iya, supaya kece gitu loh. Ini kayaknya lu selain jadi pemain basket bisa jadi seniman juga. Gua Iya. Lu kayak not ini bad juga cocok sebenarnya, banget iya. nih. Berharapnya udah kayak wah ini kayaknya aneh tapi bagus juga sebenarnya lumayan nih. Ini kan freestyle. Waduh, Widih. bisa. Oke. Terus Terus kita nggak pakai tali gitu kok. kita kasih bunga di sini. Oh. Yuk, kalau 1 menit lagi, 1 menit sisa. Sabar. 1 menit tuh lama Oh, kayak ya, di tenang. Emang Claudi orangnya chill ya, dia Chill parah. di bawah pressure tuh santai aja kita gitu. side-nya gitu ya. Ini. Oke. Kan talinya kan bolong gitu kan. Yang kayak Talinya- casual gitu ya. Hah? Kayak casual gitu Kayak ya. casual gitu. wear gitu. Supaya Biar nggak cuman buat main basket aja kali ya. supaya jadi kayak ini kan Jordan kan tadinya dari basket kan Iya, bisa iya, pakai casual. Iya betul. talinya warna pink juga gitu lah let's say ya. Ini jadi ini temanya warnanya pink ya. Kan Oke. Barbie ini 10 detik lagi nih, Klau. Ayo 10 detik lagi nih. Countdown ya, 10 9, 8, 7, 6 kan di tanda tangan 5 itu. 4 3 Nah. 2 1. 1 Ini. Boleh kasih lihat loh, dulu? boleh banget. Iya nih. sebenarnya not bad sih. Bad sih. Oke, apa ini lu namainnya sepatunya apa nih? Coba. Siapa apa? Apa ya? Dinamain. Namanya Lining apa nih? Li-Ning Way of Claw gitu. apa ya? Ya mungkin bisa jadi julukan lu di lapangan. Biasanya kan kalau pemain-pemain Apa ada ya? ada Monster julukan Jam nih. gitu. Iya, atau Monster Jam. apa?
Minat butter jelly. Clown satu aja. Clown satu aja. Simple dulu. Ya. Boleh nanya dikit, ini Iya. apa ya? Bunga atau apa maksudnya ini? Itu bunga. Oh, bunga. Oke, ini Kayak ini ya, seriesnya SpongeBob-nya ini ya, Kyrie ya. Iya. Kalau ini series Barbie yang kayak gini. oh, bagus banget, emang lagi booming juga Barbie. Lagi booming juga, Mas. Jadi Oh, dia ada namanya Barbie. tanda tangannya juga nih. Ada tanda tangannya gitu kan supaya kan kalau ada sepatu tuh biasanya ada tanda tangannya gitu kan. Mana ya? Mana ya? Wah, ada Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya kalau sepatu gue pasti nggak ada sih. Di Abraham Damar ada. Oh iya, Abraham Damar ada. Oke, Iya, gitu. mantep banget nih. Jadi lu mengambil color palette-nya ini warna Warna pink. pink. Terus ada signature dari lu sendiri Iya. dan juga ada Bunganya. bunga. Kenapa nih nambahin bunga kalau boleh tahu? Supaya Ceria. nyentrik Cerah aja, gitu, supaya cerah gitu Kalau kan, supaya kalau di sini orang yang cerah ya Iya, sebenarnya. karena kalau misalkan menurut gua kalau misalkan basket sepatunya warna hitam kayak tentara aja udah nggak rame. Kayak biasa aja Dengan gitu. warna-warni gitu sih. Oke, mungkin terakhir nih sebelum kita Closing ya. Our first episode nih. Lu kalau misalkan lu nggak jadi atlet basket, kira-kira lu bakal jadi apa sih? Iya. Kalau gua nggak jadi atlet basket, waduh. Seniman mungkin? Berat ya. Seniman mungkin. Seniman, gue sekarang emang maksudnya hobi gambar-gambar hobi sih. Cuman kalau misalkan selain dari atlet basket, jadi atlet catur. Lu gue Suka main catur. Main catur tapi kayak hobi sih. Gak expect banget. Mungkin atlet catur mungkin. Gitu sih. Oke. Tapi ranah atlet, cuman kalau nggak basket lu mainnya catur. Iya. Oke, menarik juga ya, atlet catur. Jarang banget kayak anak muda. Iya, main berarti catur. lu ini kalau misalnya kerja lu emang mau fokusin ke atlet ya, nggak misalnya ke bisnis apa-apa gitu. Itu ya setelah menjadi atlet. Setelah menjadi atlet. Betul. Masa pensiun itu lu jadi. Oke. Oke, kalau gitu sayang banget nih. Waktunya udah habis, Iya. udah berbunyi bel kita. nih, bel. Tandanya kita harus udah balik lagi untuk melanjutkan pertandingannya lagi. Nah, thank you banget buat kau, Sip. buat Thank you banget. Hampir saya. Thank you banget udah nyempetin waktunya buat datang ke sini, udah sharing banyak banget pengalaman, cerita-cerita unik gitu ya tadi. Banyak juga inspirasi yang mungkin buat para basketers nih yang pengen ikutin jejaknya Cloud tadi. Jangan lupa latihan yang giat ya, itu di selang-selang latihan dari klub, dari sekolah juga latihan mandiri sama adeknya kalau bisa ya. Oh, Kalau iya. punya adek jangan ribut dulu. Dan jangan lupa apa? Subscribe, Subscribe dulu, Like. dan share, komen. dan nyalain itu. Yang itu tuh yang gitu. Oke, yaudah. Thank you banget Cloud Oke, sekali thank lagi. you. Thank you so much, thank you so much. Kalau nanti diundang lagi ke sini. Siap. Thank you juga buat pemirsa basketers, basket TV maksudnya. Jadi nanti kita akan balik lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa komen di bawah Siapa atlet yang selanjutnya mau kalian kita datangin ke sini gitu ya untuk kalian cari tahu lebih lanjut. Oke, kalau begitu terima kasih kau. Kita tutup sampai di sini. Gua Bian, gua Askal. udah sign out. Time out. A few moments later. Pakai tisu doang. Mana bersih? Main lu. Tapi ini bukan tisu biasa. Tisu ini bisa menggantikan fungsi sabun cuci muka. Buat lu semua yang lagi keringetan, tapi belum bisa ngebersihin muka pakai sabun cuci muka, bisa pakai tisu ini karena fungsinya juga sama kok, membersihkan dan menyegarkan. Makanya pakai Jafra.